Oi cuy, di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue saat ngerakit PC yang peruntukannya untuk gaming-gaming sedang gitulah, buat editing video juga, dengan budget sekitar 11-12 jutaan gitu di awal tahun 2021. PC ini mulai gue beli komponen-komponennya sekitar bulan Januari sampai Februari gitu, di saat harga-harga komponen lagi pada nggak ngotak. Oke, without any further ado, let's get started. Pertama-tama gue mau jelasin komponen yang gue pilih buat ngerakit PC gue ini. Yang pertama, prosesor. Di sini gue memilih menjadi tim merah dengan memilih AMD Ryzen 5 3600. Karena menurut gue prosesor ini cukup seimbang performanya, baik buat gaming dan juga productivity. Karena udah punya 6 core dengan 12 thread dan fabrikasinya juga udah 7 nanometer. Saran gue buat kalian yang kalau kebutuhannya cuma buat gaming, pakai Intel aja. Untuk budget segini bisa pakai i5 10400F karena performa gamingnya lebih bagus dan harga juga lebih murah. Tapi untuk productivity ya emang menang Ryzen 5 3600 sih. Jadi ya pertimbangin aja sesuai sama kebutuhan kalian ya. Selanjutnya VGA. Untuk VGA gue di sini memilih untuk pakai GTX 1660 Super dari merek Colorful. Alasan gue pakai GTX 1660 Super kali ini karena Nvidia masih yang terbaik untuk masalah productivity dan video editing karena adanya CUDA Core. Buat kalian yang kebutuhannya cuma buat gaming, gue saranin pakai Radeon RX 5600 XT aja karena price to performance yang lo dapetin jauh lebih bagus. Bahkan kalian bisa dapetin performa setara RTX 2060 atau bahkan malah lebih bagus dari RTX 2060 di beberapa game. Tapi dengan catatan tanpa ray tracing ya. Untuk motherboard di sini gue pilih pakai ASRock B450M Steel Legend. Alasan gue pakai Mobo ini karena fiturnya cukup lengkap, estetikanya juga oke lah. Ada tambahan bonus RGB-nya juga, dan yang pasti harganya juga murah cuy. Saran gue buat kalian yang mau kalau ada budget lebih bisa ambil Mobo B550 ya, supaya PC lu kedepannya kalau mau upgrade lebih gampang. Buat CPU cooler di sini gue pakai ID Cooling SE224 XT yang basic. Kenapa gue pakai CPU cooler ini? Karena CPU cooler ini salah satu yang terbaik sih buat di kelas harganya. Plus gue pilih yang versi basic karena kita udah dapetin 2 fan yang lumayan high quality. Sebenarnya gue tadinya mau pakai stok cooling bawaannya aja sih, karena sebenarnya udah cukup kok kalau nggak mau overclock. Tapi ya karena gue banyak mau, ya udahlah ya sikat aja. Untuk casing, gue di sini pakai Deepcool Macube 110. Alasan gue milih casing ini karena gue suka aja sih sama desainnya yang minimalis gitu, sama elegan juga. Mirip-mirip casing NZXT gitulah cuy, tapi ini versi budgetnya. Lanjut ke monitor, di sini gue pilih monitor yang pernah goib di masanya, AOC 24G2E5. Monitor ini ukurannya udah 24 inci dengan layar IPS 75Hz. Alasan gue pilih monitor ini karena kualitas layarnya udah mantep sih, dari akurasi warnanya sampai brightness-nya juga pol deh. Harga juga masih lumayan murah sih, sekitar 1,8, ya sedang lah. Buat komponen lainnya, untuk RAM, di sini gue pilih Gale Super Luce RGB 16GB 8x2 dengan speed 3200. Buat storage, di sini gue pakai SSD NVMe merek Team Group MP33 512GB. Oh ya, ini tuh SSD DRAMless ya. Buat kalian yang ada budget lebih bisa beli SSD yang udah ada DRAM-nya karena ngaruh ke performanya kalau lagi banyak load. Untuk PSU gue pakai FSP HV Pro 550W. Fan casing gue pakai merek RX7 warna putih 5 biji. Komponen lainnya ini gue pilih karena satu alasan, yaitu murah dan budget yang mepet. Tapi tetap kok kualitasnya gue pilih yang cukup oke. Kecuali fan-nya ya. Gue kurang yakin sih sama fan casingnya cuy. Sekali lagi, komponen-komponen utama yang gue pakai di sini gue pilih karena kebutuhan gue, yaitu gaming dan editing video. Jangan lupa sesuaikan lagi komponen-komponennya sesuai sama kebutuhan kalian ya kalau mau rakit. Be wise. Langsung aja kita rakit PC-nya cuy. Tahun 2021. Menurut gue tahun ini tuh tahun yang cocok banget sih buat kalian bikin PC sendiri di rumah. Kenapa? Ya karena kondisi pandemi yang kayak sekarang ini sih. apa-apa jadi dari rumah, mau itu hal tugas sekolah, kampus, kerjaan, sampai refreshing pun juga di rumah.
Tapi lu tahu nggak sih cuy, harga komponen-komponen PC sekarang tuh lagi naik-naiknya. Harga VGA sih yang udah bener-bener nggak ngotak. Bahkan harga VGA GTX 1660 Super udah sampai 2 kali lipat dari harga normalnya. Gila. Bener-bener deh, gak habis pikir lagi gue. Banyak alasan sih yang jadi penyebabnya, mulai dari para miners yang ngambil peluang nambang Bitcoin yang harganya lagi tinggi-tingginya, para scalpers asu yang ngambil kesempatan ngambil cuan, dan ya karena corona juga sih, supply dan distribusinya jadi susah. Oh ya, ada sedikit cerita menarik juga nih sama VGA-nya. Jadi gue itu orangnya cukup ngikutin harga-harga komponen inceran gue gitulah. Mulai awal Januari gitu, gue cukup was-was sih pas minggu kedua sama minggu ketiga Januari, karena tiba-tiba VGA harganya naik gila-gilaan dan mulai langka juga. Saat itu jujur gue cukup panik karena setiap gue cek lagi harga GTX 1660 Super di Tokped itu harganya pasti selalu naik. Setiap harinya gue cek selalu naik. Di saat itu kondisinya gue masih nabung, dan kebetulan tabungan gue itu gue taruh di reksadana. Jadi harus nunggu cair dulu, gak bisa langsung sikat aja buat lampetin VGA-nya dulu. Tapi ya akhirnya gue mutusin buat nyairin reksadana gue saat itu juga, karena harga GTX 1660 Super masih ada yang masuk akal lah, sekitar 3,8 sampai 3,9an saat itu. Oke, masih ada harapan di benak gue. Sekarang gue tinggal nunggu reksadana gue cair aja. Selang 1 hari kemudian belum cair juga. Harga terus naik, mulai makin was-was. Masuk hari kedua, ini reksadana belum cair-cair juga. Udah siang padahal. Akhirnya gue mulai hopeless. Gue lihat-lihat di Tokped GTX 1660 Super buat merek yang rada-rada budget udah pada habis stok semua. Sisa merek MSI doang yang harganya udah di atas 4,5an gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba gue nemu nih ada yang stok. Tapi saat itu reksadana gue masih belum cair juga, tai banget lah. Terus gue lihat lagi, wah anjir, dari official store-nya Colorful juga nih. Lumayan, harganya sih masih 4150, masih lumayan lah, masih masuk lah. Buat harga saat itu ya. Tulisannya sisa stoknya tinggal 3. Gue dalam hati kayak, sisa 3 woi, sisa 3. Tapi ya mau gimana, realitanya reksadana gue masih belum cair juga. Sampai akhirnya tiba-tiba ada SMS masuk. Pas gue baca, SMS banking, kredit, bla 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 bla. Alhamdulillah, langsung lah gue sikat. Dan alhamdulillah banget rezeki emang gak kemana. Dan gue masih kebagian akhirnya. Selang sejam kemudian gue cek lagi, itu barang langsung out of stock sih di lapaknya. Untung aja, gue masih bersyukur banget sih masih bisa dapetin GTX 1660 Super di harga 4,1an. Karena sekarang harganya udah banyak yang jual hampir 7 juta. Iya, 7 juta. Gila nggak? GTX 1660 Super 7 juta. Gak ngotak parah. Mungkin kalau saat itu gue gak gerak cepet, PC ini gak bakalan jadi sih. Mungkin harusnya kalian lagi gak nonton video ini. Oh iya, ini gue dapetin VGA-nya di tanggal 20-an akhir Januari gitu ya. Akhirnya cuy, setelah nabung sekitar 4 bulan dan tiap malam nontonin video orang build PC di YouTube, jadi juga ini PC. Asli seneng banget gue cuy. Buat kalian yang tertarik sama pengetesan game dan editing di PC ini, di video selanjutnya gue bakal ngebahas performa gamingnya dan juga video editingnya. Jadi jangan lupa subscribe ya cuy, biar gak ketinggalan. Udah segini dulu aja untuk video kali ini. Makasih banyak ya buat kalian yang udah nonton video ini dan mau dengerin cerita absurd gue. Udah, gue mau nikmatin PC-nya dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.